3 tahun gagal bayar di aplikasi Tunaiku, baru didatengin DC lapangan. Kirain aman-aman aja selama ini, tapi akhirnya disamperin juga sama DC lapangan dengan bunganya yang membengkak. Nah, gimana cara menyikapinya ya? Ini ada salah satu kasus dari kawan kita, di mana dia gagal bayar di aplikasi Tunaiku senilai 10 juta rupiah, teman-teman. Nah, untuk penjelasannya, simak video berikut ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di KP Channel seputar fintech dan pinjaman online. Oke teman-teman, di video kali ini ya, gue akan berbagi informasi lagi ya. Ini terbaru ya. Ketika kalian gagal bayar di aplikasi Tunaiku, jangan kalian pikir ketika 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ya tidak didatangin DC lapangan Tunaiku itu aman-aman aja ya. Nyatanya dari beberapa kasus ya, ini yang gue ambil ya, kasus dari kawan kita di sini. Dia gagal bayar di aplikasi Tunaiku ya, dikiranya aman-aman aja. Tapi setelah 2 tahun itu baru didatangin DC lapangan yang samper ke rumah kalian teman-teman ya, ketika kalian gagal bayar. Nah, sebelum ke kasusnya ya, gue mau nge-review dulu tentang aplikasi Tunaiku ya, di mana aplikasi Tunaiku ini adalah aplikasi pinjaman online legal yang berizin di OJK, diterbitkan oleh PT Amar Bank, teman-teman. Nah, untuk Amar Bank sendiri ini adalah perusahaan besar ya, perusahaan bank besar yang ada di Indonesia, teman-teman. Oke, lanjut kita ke kasusnya, teman-teman. Dimana di sini ada kasus dari kawan kita, dia gagal bayar di aplikasi Tunaiku itu senilai 10 juta rupiah, teman-teman. Dan pada saat gue mengupload ya, yang nasabah gagal bayar 22 juta, ini ada komen dari Dewi Rosita ya, katanya Galbay udah 3 tahun baru datang DC-nya, apakah akan datang lagi? Nah, jadi gini teman-teman ya, ini menurut gua aja ya, menurut pandangan gua, mungkin kalau penyampaian gua salah ya, mohon direvisi ya. Apabila teman-teman lebih tahu ya, boleh tulis di kolom komentar. Ya, yang gua tahu di sini bahwa ketika nasabah yang gagal bayar selama 3 bulan atau lebih, itu tidak boleh ditagih lagi, termasuk untuk DC lapangannya teman-teman ya, karena ini sudah ada aturannya gitu, sudah ada aturan OJK. Kalau ada aturan OJK itu seperti itu teman-teman. Nah, di pinjol Tunaiku ini adalah pinjol legal ya. Kalau pinjol legal itu ya harus mentaati aturan yang OJK berikan gitu, termasuk dari penagihan debt collector lapangan yang ke rumah nasabah yang gagal bayar. Kalau untuk 3 tahun ini ya, ini harus dipertanyakan gitu. Kenapa gue katakan seperti itu? Karena ini tidak sinkron aja gitu ya, logikanya ya. Kalau dari pinjol legal lain ya, itu ke rumah nasabah itu ketika telat 1 bulan atau telat 2 bulan atau telat 3 bulan itu DC lapangan ke rumah ya. Kalau ini nasabah yang telat 3 tahun baru didatangin DC, itu harus dipertanyakan. Nah, yang harus diperhatikan adalah ketika ada DC lapangan yang sampai ke rumah ketika kalian telat 3 tahun ini ya, kalian harus lihat dulu apakah ada surat penagihannya ya, apakah ada ID card-nya gitu atau tanda pengenal gitu. Supaya apa? Supaya ini resmi dari perusahaan gitu, bukan dari DC lapangannya sendiri. Biasanya kalau yang 3 tahun ini ya, yang samper ke rumah gitu, itu biasanya untuk tagihan ya. Kalau kita membayar ya, pembayaran itu tidak masuk ke perusahaan teman-teman, itu masuk ke kantong pribadi DC-nya. Itu kebanyakan yang seperti itu ya. Pokoknya hitung aja ketika DC lapangan itu batasnya 3 bulan teman-teman ya. Kalau lebih dari 3 bulan datang ke rumah kalian, itu harus kalian pertanyakan gitu ya, harus kalian curigai gitu ya. Gak usah bayar. Ngapain bayar itu buat DC-nya ya, bukan buat perusahaan teman-teman. Jadi ini yang harus kalian pahami ya. Selanjutnya untuk bunga teman-teman ya, ini yang harus dipertanyakan lagi gitu. Kita minjem 10 juta, bunganya nyampe ke 20 juta rupiah. Kalau di aturan OJK ya, pinjol legal ya, ketika nasabah tidak bisa membayar gitu ya, bunganya itu tidak boleh melebihi batas pokok pinjaman. Jadi kalau misalkan teman-teman minjem ke 10 juta, bunganya ya harus 10 juta. Mau telat 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ya,
karena yang mentok di situ tidak boleh melebihi batas pokok pinjaman, gitu teman-teman. Nah di sini ya kata nasabah ini dia gagal bayar 10 juta, bunganya 20 juta, jadi totalnya 30 juta. Ya, ini yang harus dipertanyakan gitu. Ini dari perusahaan atau DC-nya sendiri gitu yang inisiatif menagih nasabah. Jadi seperti itu teman-teman. Ini yang harus kalian perhatikan ya. Jangan sampai ya kita membayar gitu kan dengan cuma-cuma gitu ya. Artinya apa? Membayar ke DC-nya gitu, bukan membayar ke perusahaan. Ya. Oke, segitu aja ya teman-teman ya video kali ini. Jadi intinya ya di video kali ini tuh harus hati-hati, harus waspada ketika ada DC lapangan yang 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun baru sampai ke rumah. Kalian harus perhatikan dulu ya. Kalian harus lihat semua yang gagal bayar di aplikasi Tunaiku, lihatlah video ini gitu ya, biar kalian tidak gagal paham gitu ya. Intinya jangan panik ya, jangan cemas ketika menghadapi DC lapangan yang sampai ke rumah. Tetap tenang aja ya, tetap santuy aja, karena untuk sesuai prosedur penagihan yang ada di pinjol legal itu sudah mentaati aturan OJK seharusnya ya teman-teman, yaitu dengan penagihan sopan, tidak anarkis ya, tidak membuat onar. Jadi seperti itu teman-teman. Nah udah segitu aja video kali ini ya, semoga bermanfaat buat teman-teman ya. Intinya semangat terus ya, jangan pikirin, jangan hiraukan DC-DC yang katanya mau sambar ke rumah lah ya. Sampai jumpa ke video selanjutnya. Thanks for watching, salam galway.